Adik-adik, udah mulai kita sekolah minggu kita. Udah mulai. Halo adik-adik semuanya. Ya, jumpa lagi di Greater Child ya. Yes. Kita duduk yang manis di rumah atau di mana yang nonton? Ya, kita mau memuji Tuhan. Oke, siap? Semuanya siap? Kita mulai. Nah adik-adik, waktunya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, semuanya tutup matanya. Tali tangannya, kita mau menyembah Dia. Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Lebih dalam aku menyembah. Lipat tangan dan tutup mata. Sebentar kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan. Sebentar kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Berikan kami hati untuk beribadah kepadamu dengan baik dan benar Tuhan. Agar kami serius untuk melayanimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami serahkan semua padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Semuanya siap? Sekarang kita mau angkat pujian yang berkata, bukan terbang.
adik-adik, di sini kita siap lagu dengan gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita. Oke, siap-siap. Kita mulai. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sekali lagi kita mau serius dalam menyembah Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita sebelum firman Tuhan. Dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan, dimintakan Yesus, ku pujikan. Yesus, ku sembah.
wajahku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti semuanya tutup mata, lipat tangannya, nanti mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan cerita yang akan dibawakan juga Tuhan, biar itu semua berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?
Tuhan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, tadinya kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham dan Sarah. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki banyak sekali keturunan. Nah, dan ketika kita sudah melihat tadi, ketika Tuhan akan memberikan mereka seorang keturunan pada umur 99 tahun usia Abraham pada waktu itu. Nah, dan di situ ada keraguan di dalam hati Abraham dan Sarah ketika mereka sudah tua dan Tuhan akan memberikan mereka seorang anak. Nah, di situ mereka berkata bahwa sudah tidak mungkin kalau mereka akan memperoleh seorang anak karena umur mereka sudah tua. Nah, disitulah Tuhan berfirman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, disitulah mereka percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan mereka keturunan, maka Tuhan memberikan mereka mujizat dan mereka memperoleh seorang anak yang bernama Ishak. Nah, disinilah kita melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Walaupun pada waktu itu Sarah dan Abraham umur mereka sudah sangat tua, tetapi Tuhan mampu melakukan mujizatnya bagi Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan saat ini. Terutama kita mau belajar kepada Abraham dan Sarah. Ketika mereka terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada janji-janji Tuhan, nah mereka melihat mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik, untuk saat ini kita mau belajar bersama-sama untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi harapan kita, cita-cita kita ke depan, kita mau terus serahkan semuanya kepada Tuhan karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, dan saat ini yang menjadi ayat hafalan kita di minggu ini terdapat di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kakak bisa bawakan di saat ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, selamat siang. Kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, tinggal berapa hari lagi nih kita ya? Tinggal berapa hari apa Tante? Siapa yang tahu tinggal berapa hari kita mau ngapain? Coba tebak, ada apa ya tinggal beberapa hari lagi? Nah, betul. Beberapa hari lagi kita mau merayakan Hari Paskah. Hari Paskah apa ayo artinya? Siapa yang tahu? Tante lupa nih. Siapa yang bisa bantu Tante? Coba sebutin. Paskah itu apa sih? Memperingati hari apa? Apa ayo tebak? Ayo suaranya gedein dikit. Nah, 100 buat adik-adik semua. Hari Paskah adalah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kapan ya Tante ngadainnya? Diadakan pada sekolah minggu tanggal 4 April 2021. Jam berapa? Jam 11
30. Seperti kita ibadah sekolah minggu ya. Jangan telat adik-adik, kalau telat nggak seru nanti. Nah adik-adik, di hari Paskah nanti kita ada beberapa game nih. Gamenya apa aja ya Tante? Nah, ini bukan. Ini bukan juga. Apa gamenya ya? Mau tahu? Mau tahu bener? Mau beneran tahu? Nah ini dia. Tara. Apa ini Tante ya? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Adik-adik, nanti kita ada 3 game nih. Salah satu gamenya yang adik-adik bisa buat di rumah dahulu sebelum kita merayakan hari Paskah. Game apa itu? Nih, game membuat kostum telur. Nah, bagaimana Tante bikinnya? Gampang bikinnya, bikin kostum telur. Terserah dengan bahan-bahan adik-adik yang suka, bahan-bahan yang ada di rumah, yang mudah didapat. Gak usah yang susah-susah, yang penting yang cakep. Ada hadiahnya loh. Hadiahnya apa nih Tante? Rahasia dong. Nah, hadiahnya ada 1, 2, 3. Hadiah ada 3 hadiah. Nah, ayo dibuat ya. Adik-adik jangan lupa pengumpulan hadiah membuat game kostum telur cuma sampai 31 Maret 2021. Jadi jangan lewat ya. Kalau lewat Tante nggak ambil lagi loh. Jadi adik-adik buat kostum telur, nanti difoto kirim ke grup Pelnap ya. Maksimal 31 Maret 2021. Tante tunggu ya. Tunggu siapa menjadi pemenangnya. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita sudah selesai untuk beribadah. Sekarang kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, kalau kami boleh diizinkan untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Itu semua atas kasih karunia-Mu saja ke dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, jaga lindungi kami Tuhan, berikan kami juga selalu kesehatan, sertai kami Tuhan. Jaga lindungi juga orang tua kami Tuhan, berkati mereka juga Tuhan. Dan pakai juga guru-guru yang mengajar Tuhan. Ya, terus Tuhan Yesus Engkau pakai, Engkau berikan juga selalu kesehatan Bapa. Dan kembalikan kami di minggu depan Tuhan, di waktu yang sama, dan kami dapat boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan ketemu lagi sampai minggu depan. Dadah. Dadah.